Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika usahanya dikerjakan oleh karyawan, yang karyawan tersebut tidak mengerjakan sholat, apakah berpengaruh pada keberkahan rezekinya? Secara asal tidak. Dikatakan kita diperbolehkan untuk memperkerjakan orang kafir. Urusan duniawi bisa dengan orang kafir. Kafir enggak sholat. Tetapi ketika kita tahu dia muslim, kita tahu dia enggak sholat, kita biarkan, tidak ada dakwah, tidak ada nasihat dan teguran, ini berbahaya. Khawatir berefek kepada keberkahan rezekinya kita. Kalau antum jadi bos, ya, jadi bosnya punya banyak karyawan, antum jangan semata-mata bos. Antum ini bos yang salafi, dai gitu loh. Antum punya punya mansib, punya posisi di situ. Gunakan posisi kamu untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Persyaratan lowongan pekerjaan kan harus sholat. Begitu. Kasih fasilitas. Ada musolanya, ada masjidnya, tempat sholatnya. Dan tidak ada masalah kalau kamu bos ya, artinya bukan terkait dengan yang lain. Maka punya bos pribadi nih. Antum misalkan bos apa ini? Bos madu, bos herbal, bos punya bos lah, dia punya banyak karyawan. Nggak masalah. Jam kerja dari mulai jam 7 sampai jam setengah, sekarang di jam 12. Karena antum setengah 1 ya katanya. Setengah 1 sampai jam 12 istirahat. Jam 1 masuk lagi. Nggak ada masalah 1 jam. Ada orang setengah jam sebelum sholat bisa makan-makan dulu, setengah 1 jamaah. Jam itu masuk lagi. Ayo, nanti jam 3:15 rehat sebentar, rehat sore. Kenapa? Setengah 4-nya ada nasar kan gitu. Masuk lagi jam 4 sampai jam 5. Enggak ada masalah. Rezeki tidak bakal lari dengan berkurangnya durasi pekerjaan. Antum kerja 3 jam, 4 jam, rezekinya banyak ya bisa. Antum 24 jam dari pagi sampai pagi, rezeki segitu ya segitu-gitu aja. Rezeki minallah. Nah, makanya upayakan cara-cara yang syar'i barakallahu fikum. Orang sekarang santai loh. Yang dipegang sama dia sebut smartphone. Gini aja dia. Ser. Itu puluhan juta ya. Nah, sekarang ini menggunakan like ini. Pantau dari jauh. Gitu. Gitu sekarang gitu ya. Enggak tahu daerahnya antum ini. Daerah saya enggak ada begitu. Daerah saya dunia nyata semua karena pedesaan kelasnya menengah ke bawah ini. Yang saya pandang di kota-kota besar ini, ya, balik kota besar. Anak pandang ikhwan-ikhwan kita di ibu kota ini ngapain? Bawa laptop sana kemari ngapain? Gitu. Selesai taklim yang lain pada asyik ngobrol-ngobrol gitu. Mojo. Ini ngapain mojo ini? Buka laptop. Ngobrol gimana? Ya itu ngapain? Kok ngapain Ustaz? Dia punya restoran di Abu Dhabi Ustaz. Ya maklumlah kelasnya menengah ke bawah kan gitu. Di Abu Dhabi jam 10 malam sekarang masih maghrib Ustaz. Kan gitu kan ya? Ya dia pantau dari jauh. Ini tok. Tapi Abu Dhabi restorannya ya kan. Antum dipanggar atau punya kiosnya, nggak ada gini-gininya. Artinya antum yang ngatur gitu. Antum jadi dai, karyawan antum didakwai dengan dakwah salafiyah dengan cara yang bagus. Akhlak yang mulia, berbudi yang luhur, tunaikan kewajiban antum sebagai bos, hak karyawan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dikasih dakwah. Sehingga antum ada ma'isyah, mempekerjakan orang untuk mencari ma'isyah dan dakwah dengan cara seperti itu. Namanya dakwah bil jah wal mansib. Begitu ya. Gitu ya. Apa hukum mencari nafkah dengan keluarga? Apakah rezeki yang saya dapatkan enggak dapat barokah ya Ustaz? Tergantung. Kalau antum memang ma'isyahnya di luar daerahnya antum, yang penting antum tinggali mereka nafkah yang cukup.
Yang tidak boleh itu kamu tinggalkan keluarga, nggak ada nafkah sama sekali. Kamu tinggal, nggak boleh. Antum jauh, ada daurah di Bontang, masya Allah. Antum misalkan di Kalsel sana, berangkat antum dari Banjarmasin ke Bontang, bisa nggak ya? Bisa ya? Tembus ya? 12 jam atau berapa jam? Naik pesawat, masya Allah itu. Naik pesawat, terus biasa gak ada tuh keluar naik pesawat. Naik bis biasa, saya ada ke Bontang, mau taklim 3 hari. Yang di rumah teriak-teriak, Mas, ini beras sih Mas. Mas, nggak dikasih. Nggak boleh. Nggak boleh. Hatta itu taklim, nggak boleh. Tinggali untuk mereka nafkah yang cukup. Sudah, kamu pergi untuk mencari mair di luar. Karena yakin bakal dihalang-halangi sama orang rumah karena ngerti kamu cari duit. Kalau kamu nyari rondis, mungkin nanti dihalang-halangi sama dia. Tahu rondis ya? Ada rondis satu. Wah, iki yo apa ngerti rondis. Rondis. Ronda manis. Atau sendiri jandis. Ronda kan Jawa ya, jandis. Janda manis. Ya dihalang-halangi sama dia. Kalau mencari maisha akan dikasih spot. Antum di Jawa, pekerjaan antum di Kalimantan. Labas, yang penting tinggali mereka nafkah yang cukup. Waktu ya pulang ada on off kata nggak masalah. Dan selama mereka ridho. Kalau bicara idealnya mencari maisha di tempat Anda tinggal, tidak jauh dari keluarga, sehingga ketenangan antum dapat, psikologisnya antum tenang, tidak jauh dari keluarga, kumpul keluarga, bisa ngawasi mereka, plus mendapatkan maisha. Barakallahu. Dalam berdagang atau jualan susah untuk tidak berinteraksi dengan wanita, mohon arahannya. Sesuatu yang nggak mungkin terelakkan mengayakan. Cuma yang membedakan antara pedagang muslim, pedagang yang ngerti ilmu dengan pedagang yang nggak punya ilmu, itu cara interaksinya. Kalau nggak punya ilmu, wah wis diajak guyon wis, malah digodain itu mbah-mbahnya, mbak-mbaknya, mbok-mboknya itu, kan gitu. Cengas-cengas ya. Cuman lupa dengan dagangannya, malah godain perempuan. Pandangan data tunduk. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang mengerti sunnah, itu nggak mungkin terelakkan. Dia akan jaga keadaan dia. Interaksi dengan tanpa harus memandang, dengan tanpa harus bergurau dengan mereka. Seperlunya saja. Ini berapa? Oh, ini sekian, ini sekian. Pandangannya jangan sini. Oke, ya, silakan. Ya, monggo. Sudah cukup. Ya, kemudian nengok. Dari mana, Neng? Lah, apa perlunya? Itu bukan mahram kamu. Dalam hati, wah, lumayan juga nih. Naudzubillah. Apalagi niatannya mau cuci mata. Di rumah sumpek satu itu tok. Di luar aja lah gitu. Wah, mandang. Wah, lumayan nih. Neng dari mana, Neng? Jadi, Neng apa marga? Saya orang Banjar. Lumayan juga ya orang Banjar ya. Itu pedagang-pedagang yang ngerti ilmu. Yang punya ilmu nggak bakal seperti itu. Dia akan jaga kehormatannya, dia akan jaga itu semuanya, dan dia interaksi, diperbolehkan. Bahkan sebagian fuqaha membolehkan, kalau diperlukannya, membolehkan memandang perempuan yang beli pada kamu. Yang bolehkan yang dikhitbah, nazar kepada perempuan yang kamu pinang, itu boleh. Yang kedua, nazar kepada orang yang di pengadilan, hakim, kepada saksi perempuan, memandang. Yang ketiga, masalah jual beli. Kalau harus dipandang, kalau enggak usah. Ya sebisa mungkin lah. Tidak mungkin untuk katakan hanya menerima pembeli laki-laki. Enggak mungkin. Itu enggak terelakkan. Yang penting antum menjaga segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Sampai habis? Nggak masalah.
Wallahu a'lam. Bagaimana hadis tentang hutang yang memberi manfaat riba? Itu bukan hadis. Mungkin dimaksud adalah lafaz kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Semua meminjam yang mengandung kemanfaatan maka riba. Itu hadisnya dhaif. Kalau dikatakan sebagai hadis maka dia dhaif. Cuman maknanya disepakati oleh para ulama. Ini merupakan kaidah ulama di dalam menilai sebuah akad meminjam yang mengandung unsur riba. Dipaham ya? Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka riba. Pinjaman apapun, pinjaman uang, pinjaman barang, akadnya pinjam ya. Ketika mengandung unsur kemanfaatan, tak kemanfaatan dalam bentuk bunga, selisih nominal, selisih jumlah, selisih kualitas, maka dikatakan sebagai riba. Antum misalkan punya barang A, namanya apa ini? Bagi sini. Apalah? Apa namanya, Pak? Ya Allah, buku tulis. Buku tulis. Ini sudah ini. Ada yang bilang sama kamu, boleh nggak saya beli buku tulis kamu ini dengan 2 buku tulis saya ini? 1 buku tulis dibayar 2 buku tulis. Jawabannya apa ini? Boleh apa nggak boleh? Jawabannya boleh, dikarenakan jual beli. Ada orang pinjam buku tulis ini. Ini saya pinjam ya, saya pakai untuk saya ya. Boleh, tapi kembalikan 2 buku tulis. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba, karena akadnya pinjam meminjam. Dari mana ribanya? Beda jumlahnya. Ini 1 dibayar 2, dikembalikan 2. Adalah ya. Dipahami insyaallah ya? Nah, di zaman sekarang praktek ribawi dalam bab pinjam meminjam banyak, beragam, jelimet bagi yang memahaminya. Yang paling masyhur di zaman sekarang yang melibatkan dunia perbankan konvensional atau bank syariah. Ya mau nggak mau saya ngomong apa ya? Sistem dana talangan KPR dan semisalnya diistilahkan di bank syariah dengan nama murabahah dan segala macamnya. Itu hakikatnya adalah meminjam dengan unsur bunga. Gambarannya, antum pengen rumah, kepingin rumah yang zen. Di perumahan mana nih? Di perumahan Pupuk. Ya salah. Itu perumahan lumayan ya. Kamu nggak punya uang yang cukup. Kamu gandeng yang namanya lembaga finansial, bank atau perorangan atau yang semisal itu. Kamu milih yang mana, Pak? Yang itu, yang sebelah sini, yang tipe itu yang saya inginkan. Kadang kamu yang suruh ngomong, kadang dia yang maju. Pak, cek dulu Pak, tanyakan sama orangnya berapa harganya itu. Cek, oh iya cocok. Ini harganya nih sekitar 3 miliar. 3M perumahan elit di kota besar 3M itu murah ya akhi. Nah, kalau rumah kita 3M wah sudah segede manggar ini. Itu 3M. Tawar ketemu 2,5M. Sudah tuh 2,5M. Yang maju yang ini. Banknya ini. Ya, kasih sama mereka, barakallahu dibayar. Nah, nanti kamu membayar pada pihak bank 3,5 miliar tempo 2 tahun. Kamu cicil. Ini riba. Hakikatnya adalah engkau pinjam uang 2,5M di bank, kembalinya berapa? 3,5M tempo 2 tahun. Ada lejus. Entah rumah, entah mobil, entah apapun itu, ada riba. Yang lebih masuk lagi yang di dunia perbankan syariah, model murabahah mereka. Antum pengen pinjam uang di bank syariah, di akad formulirnya tidak bakal kamu jumpai yang namanya bunga, non bunga Pak. Kita syariah.
Terus gimana? Kita menggunakan sistemnya ini sistem mudharabah, murabahah ma'al mudharabah. Ya, kebanyakan menggunakan mudharabah. Dan seorang orang dikasih pinjaman uang, kamu cek dulu ini siapa orang ini, hartanya segala macam, audit sama mereka, usahanya, layak ini. Berapa Pak utangnya Pak? Saya butuh uang 10 miliar. Boleh Pak, tambah bunga Pak ya. Nah, ini nanti kita akadkan akad mudharabah. Saya pihak bank selaku penyandang dana, Bapak selaku nasabah sebagai pengelola dana. Ya, perjanjiannya kami 30%, Bapak 70%. Misal, wah kecil 30 bagi antum. Nanti kalau menghasilkan lumayan. Cair 10 M. Antum gunakan untuk usaha. Udah diaudit. Sebulan yang pertama 10 M menghasilkan 1 miliar keuntungan bersihnya itu. Setorkan 300 juta kepada bank, 30%-nya. Untuk antum 700 jutanya. Masya Allah. Usaha lagi, bulan depannya lagi menghasilkan 100%. 10 M menghasilkan 10 M juga. Setorkan kepada pihak bank 3 M, 30%. Kamu dapat 7 M, 70%. Usaha lagi itu begitu, 30%-nya. Oh, usaha lagi bangkrut. Namanya usaha, qadarullah, hancur. Ini yang paling pentingnya, ketika hancur. Ketika usahanya antum hancur, kamu pasti akan dituntut pihak bank untuk mengembalikan 10 M tadi. Pak, 10 M. Kan pinjam. Udah ada Pak, diaudit rumahnya, mobilnya, semuanya. Kalau bisa dipakai untuk nutupi 10 M, sudah selesai, disita. Kalau tidak, pihak bank akan lapor ke BI. Di pusat itu ada namanya dana talangan untuk kredit macet. Ada batas nominalnya. Lapor ke sana, dicairkan dari BI. Terus inilah yang membuat mudharabah mereka tidak syar'i. Karena ketika rugi modal harus balik. Kaidah dalam mudharabah adalah barakallahu fikum al-wadhi'atu ala ra'sil mal. Kerugian ditanggung modal. Lagi modalnya modal. Tapi tidak mau modal, minta balik utuh. Harta kamu disita. Itu namanya bukan mudharabah. Hakikatnya adalah pinjam meminjam. Kamu pinjam uang 10 M dengan bunga 30% dari hasil laba yang kamu usahakan. Ngorok ya akhi, besar itu. Tidak ada bank konvensional sebesar itu kalau kasih bunga. Ya bukan berarti mereka halal ya, haram, tapi sedikit. 10 M, bunga 5%. 5% dari 10 M-nya gitu. Harfiku 5 apanya? Ini 30. Nah kalau antum untungnya sampai 100 miliar, wah antum harus menyetor 30 miliar kepada mereka. Gorok ya akhi. Pas kamu rugi, diminta kembali modal yang ada itu. Allahul musta'an. Terlalu banyak ikhwan itu semuanya. Saya ingat saya tak tulis kok. Sudah saya tulis di buku saya, bisnis tanpa riba. Ada di situ. Silakan dibaca. Dan buku yang satunya lagi bisnis online. Saya punya 2 buku, silakan dibaca di situ. Saya tuangkan cukup banyak model-model transaksi pinjam meminjam tapi mengandung unsur riba. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jam berapa nih? Sampai selesai ini. Nah ini. Tolong dijelaskan bagaimana kaidah seorang istri membantu suami dalam mencari maisha.
Dalam bab mencari maisha itu di pundaknya laki-laki, suami. Ya, suami. Mereka itu mendapatkan qawwamah atau qawwamiyah sebagai qawwam. Yang pertama kan sebagai laki-laki, yang kedua dikasih nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam atas perempuan. Dua alasan. Yang pertama, fadilah laki-laki atas perempuan. Yang kedua, nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Kehormatan kamu, kewibawaan kamu pada nafkah ini. Kalau nggak ada nafkah ini, nggak ada bedanya kamu dengan perempuan. Sehingga dalam Islam, hukum asal yang namanya mencari maisha itu laki-laki yang urus. Nafkah itu suami yang menafkahi istri. Itu hukum asal. Dalam masalah mencari maisha, hukum asal perempuan tidak mencari maisha. Pekerjaan mereka adalah tadbirul buyut, ra'iyatun fi baiti zawjiha, kata Rasul. Sebagai ra'iyah di rumah suaminya, yakni tadbirul buyut, mengurusi rumah, mengkhidmat suami, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah, jadi ibu rumah tangga yang baik. Masak-masak, bagian bersih-bersih rumah, bagian cuci baju, setrika baju, ngurusi anak, itu semuanya perempuan. Apa katanya orang Jawa? Dapur, sumur, kasur. Ya, dapur, sumur itu untuk urusi rumahnya. Terkait dengan satunya lagi terkait dengan suaminya. Itu perempuan. Sedikit pun tidak ikut campur terkait dengan masalah maisha. Kemudian, apakah boleh istri mencari maisha? Jawabannya disebutkan ketentuan yang sangat panjang oleh para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya bab ini membawakan sekian banyak persyaratan. Yang pertama, tidak mengganggu kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban dia ngurusi suami, mengkhidmat suami, kewajiban dia ngurusi anak-anak, mengurusi rumah tidak terganggu. Yang kedua, tidak ada ikhtilaf laki perempuan dalam usaha tadi. Yang ketiga, tidak boleh sampai safar tanpa mahram. Yang keempat, tidak boleh sampai membuka hijab. Ini maksudnya di hadapan yang bukan mahramnya. Ini poin inti yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ini semua enggak terpenuhi, tidak boleh menjadi maisha. Laki-laki yang bertanggung jawab penuh terkait dengan maisha keluarganya. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun qadarullah Allah takdirkan kita maishanya enggak seberapa, pontang-panting suami menjadi maisha, perlu bantuan istri, maka perhatikan poin-poin tadi yang memungkinkan home industry, usaha rumah, wira usaha di rumah. Istri jago masak, udah jualan masakan kuliner. Istri jago bikin kue-kue, jual kue-kue. Kemana? Istri misalkan punya kemampuan menjahit atau apa, jahit. Wah kata, sehingga menggunakan skill kemampuan istri tapi dalam rumah. Dan yang berikutnya, kamu sebagai laki-laki jangan kemudian berpangku tangan. Kamunya yang ngurusi anak-anak, istri kamu yang cari maisha. Kebalik, kamu tetap mencari maisha, dibantu sama istri dan tidak mengganggu kewajiban dia sebagai seorang istri. Barakallahu fikum. Difahami soal lagi? Di zaman sekarang misalkan menggunakan serba online, ya jangan menggunakan nama istri kamu untuk online. Istri kamu itu dijaga kehormatannya, jangan di traveling sana kemari. Apalagi ada persyaratan di banyak apa namanya ini, lapak atau master place. Gitu ya. Ada ketentuannya, harus menyertakan foto dan segala macamnya supaya bisa masuk ke sana. Istri kamu dipajang fotonya di sana,
Naudzubillah ya akhi. Ustaz, tuntutan maisha Ustaz. Iya, tapi jangan dengan cara-cara yang haram seperti itu. Dengan cara-cara yang mulia dengan tanpa keharaman, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga silakan tapi dengan ada aturan main di sananya, barakallahu fikum. Ya Allah, saya jawab enggak ya? Anak kok gak tega jawabnya ini. Pertanyaannya langsung terkait dengan maisanya ikhwan-ikhwan ini. Ya apa ini? Jadi saya jawab, nanti antumnya jadi gelisah, pusing nanti antum. Ya apa ini? Jawab enggak? Karena khawatirnya itu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan bertanya tentang banyak hal. Khawatirnya ketika dijabarkan kepada kamu malah menyakiti kamu sendiri. Tahu lu gitu. Akhirnya pusing, resign enggak bisa. Maisa yang lain belum dapat, gelisah, bingung, pusing, gimana ini? Stres akhirnya. Ya apa? Loh kok diem? Bagaimana jika seseorang gaji? Kok seseorang gaji? Ternyata gaji itu dari riba, sedangkan dia nggak tahu itu riba, apakah dia berdosa? Jadi begini, ketika dia usahanya usaha yang halal, di bidang yang halal, ya di job-job yang halal, yang dia kerjakan juga halal, maka itu usaha halal. Ketika dia dikasih gaji oleh seseorang yang mungkin interest yang perkara riba, itu gak ada masalah. Yang dosa dia yang punya harta. Difahami soalnya ya? Paham tuh? Barakallahu. Kecuali kalau kamu memang dikasih gaji dengan sebuah barang, ini barang haram, zatnya itu haram, jangan. Entah barang haram atau kamu ngerti ini uang hasil curian, semalam mencuri, bos saya mencuri bahasa desanya. Kalau bahasa sebagainya apa? Korupsi, kan gitu. Nah, hasil korupsi, ini uang korupsi dikasihkan sama antum, jangan. Maaf Pak, jangan yang ini. Tapi kalau hartanya bercampur, bosnya ada usaha halalnya, ada usaha haramnya, ada segala macamnya, tidak ada masalah. Yang penting antum usahanya halal, cara kamu halal di job-job yang halal. Selebihnya banyak infak dan sedekah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Sampai setengah 9 ya. Gak apa ya. Ini usahis. Terakhir ya, untuk para santri, bagaimana agar tetap semangat dalam mencari ilmu, bagaimana supaya jangan futur dalam mencari ilmu. Yang pertama, niat. Evaluasi niat kamu. Kamu belajar thalabul ilmi, apa niatan kamu? Apa tujuan kamu belajar ini? Dipaksa orang tua, Ustaz. Terus? Ya, takut sama Abi. Lanjut, sama Umi juga. Terus bagaimana? Ya begitulah Ustaz. Ya lo, yuk kamu akan futur. Niatan kamu bukan untuk lillahi ta'ala, takut sama orang tua. Yang pertama niat. Kamu harus tahu yang namanya talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Kamu menghafal Quran, membaca Quran, menghafalkannya, membaca hadis, menghafalkannya. Kamu mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu ini. Itu ibadah yang paling afdal.
Kamu sedang beribadah dengan itu. Thalabul ilmi itu sudah ibadah. Tambah lagi atau membaca Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran. Tambah lagi kamu berupaya untuk mengkajinya, pahala lagi. Antum hadir di halaqah ilmu, itu pahala tersendiri. Kamu dapat ilmu, pahala sendiri. Nulis ilmu, nyatat ilmu, pahala sendiri. Semuanya berpahala. Sehingga ilmu itu amal yang paling afdal, yang utama. Kamu lagi ibadah sekarang ini. Sehingga ikhlaskan niat. Tujuan kamu untuk satu, melaksanakan perintah agama untuk belajar. Dua, niatan kamu hanya ingin meraih pahala dan ridhonya Allah dengan ilmu ini. Kamu kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Kamu beramal, beribadah dengan ilmu, sehingga benar ibadah kamu. Yang berikutnya, kamu niatkan untuk siap menjadi pembela-pembela agama Islam. Kamu sebarkan ilmu nanti, kamu dakwakan ilmu, kamu tepis syubhat musuh-musuh agama dari ilmu yang kamu miliki. Niat ya. Yang kedua, atau harus tahu, ilmu ini kalau kamu cari dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, dengan semangat, dengan ilmu ini kamu akan terangkat martabatnya kamu. Kamu akan dimuliakan dengan ilmu ini, dihormati dengan ilmu ini, mulia dengan ilmu ini, mulia dunia, mulia akhirat. Dimuliakan. Orang mulia bukan dengan harta, itu semu, fana. Bukan dengan semata-mata jabatan tahta, semu, itu fana. Bukan semata-mata nasab, enggak. Tapi dengan ilmunya, dengan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali para salaf yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab ilmu. Yang sebelumnya Buddha, dari keluarga Buddha, orang tuanya Buddha. Wah, sudah begitu orangnya, ya Allah, fisiknya rusak, nggak ganteng, ya nggak tampan. Apa yang mau dipandang? Statusnya budak, bukan merdeka. Ada yang oleh. Sudah begitu, fisiknya rusak, cacat fisik. Siapa yang senang dengan orang yang seperti itu? Sudah begitu, buruk rupa lagi, orang ganteng belas. Sudah buruk rupa, cacat, budak lagi. Ya sudah, sampai mau sama dia. Muliakan dengan ilmu. Belajar, semangat belajar, sungguh-sungguh belajar dengan ikhlas, diamalkan terus begitu sampai dia mencapai titik seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya akan mulia dengan ilmu ini. Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmatinya, salah seorang alim besar era tabi'in di kota Mekah. Ini kondisi beliau. Anaknya budak, mantan budak, fisiknya rusak, cacat, buruk rupa. Kata uminya, tidak akan ada seorang pun yang noleh kamu. Kamu tuh budak, cacat fisik, buruk rupa, gak ada yang noleh kamu. Maka dikasih pesan sama ibunya, muliakan diri kamu dengan ilmu. Belajar, semangat, termotivasi sampai jadi alim pada masanya, menjadi seorang imam besar era tabi'in pada masanya. Khalifah-khalifah, penguasa-penguasa di bawahnya beliau semua dimuliakan, dihormati sebagai mufti Mekah di musim haji. Yang berfatwa hanya Atha bin Abi Rabah. Ketika datang ke istana untuk menyampaikan sesuatu, dimuliakan oleh para khalifah. Datang, datang, langsung dikasih tempat. Wah, sudah dikasih jalan, didudukkan di sebelahnya khalifah. Apa yang kamu perlukan wahai Atha? Perlu hajat? Tidak ada. Perlu uang? Tidak ada. Perlu apa? Untuk saya tidak ada. Itu memulainya para ulama. Tidak butuh hartanya khalifah. Tidak perlu. Ngapain kamu kemari? Saya kemari ingin menasihati para penguasa, para khalifah,
Perhatikan sahabat Ansor, perhatikan anak-anak Ansor. Mereka punya hak yang dinasihkan dalam sabda Rasulullah SAW. Perhatikan ini. Oh, dinasihati semua. Ini. Langsung ada khalifah. Diterima. Siap. Apalagi? Cukup. Untuk kamu apa? Untuk saya tidak perlu. Saya enggak perlu dunia kamu. Wassalam. Pergi. Mulia ya akhi. Khalifah datang dengan 2 putra mahkotanya, ingin mencari Atha bin Abi Rabah. Ketemunya di mana? Di Masjidil Haram. Lagi ngapain? Salat menghadap ke arah Ka'bah. Yang datang khalifah sama 2 putra mahkota. Beliau enggak ada pasukan, enggak ada pelayan, sendirian aja, enggak ada apa namanya? Protap untuk nemui Atha. Lagi sering tunggu di belakangnya sama khalifah sampai selesai sholat. Selesai ngerti ada khalifah, beliau masih menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, noleh gini aja. Ayah, ada apa? Khalifah di sebelah dia, nanya, begini. Dia gini aja. Jawabannya gini. Tidak perlu yang lain? Tidak ada. Silakan pergi. Saya mau sholat kembali. Pergi khalifahnya, sholat kembali. Sampai di luar tuh, sang khalifah ngomong bicara kepada 2 putra mahkotanya. Wahai putraku, belajar agama kamu. Belajar ilmu din. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah bisa melupakan betapa rendahnya diriku di hadapan budak ini. Memang dia budak, tapi seorang alim, khalifah rendah di hadapannya Atha. Ini tak ya? Nggih. Jawabnya gini. Silakan. Saya ada teruskan ibadah. Gitu dah. Itu namanya izzatul ilmi. Kewibawaan ilmu, syaraful ilm. Kemuliaan sebuah ilmu yang tidak bisa didapatkan dengan harta, tahta, enggak ada. Hanya dengan ilmu para ulama. Ingin mulia? Ilmu. Kepingin dunia kamu mapan? Ilmu. Kamu kepingin bahagia akhirat? Ilmu. Semuanya dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, menasihatkan, man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dunia, ilmu kuncinya. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Yang kepingin akhirat, ilmu. Semua dengan ilmu. Maka semangatlah kamu dalam belajar ilmu. Jangan karena apa, jangan karena umi. Kamu harus bersyukur pada orang tua yang mensupport kamu untuk taklim, untuk belajar. Alhamdulillah. Semangat ya untuk mengejar kemuliaan yang hakiki. Dunia, agama dan akhirat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah taala.